waspada dan hati-hati. Gue baru dapat kabar terbaru lagi, yaitu dia ini tidak melakukan pengajuan di pinjaman online, tapi tiba-tiba duitnya masuk ke rekening dan tiba-tiba dia itu ditagih utang. Jadi dia nggak sadar tuh bro, tiba-tiba duitnya masuk ke rekening dia dan setelah 1 minggu dia ditagih tuh sama orang yang nggak dikenal yang membawa aplikasi pinjaman online. Apakah data lu itu bisa disalahgunakan kepada orang lain untuk melakukan pinjaman online? Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Jangan sampai data-data teman-teman tuh berceceran, terus data Anda disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan pengajuan pinjaman online. Ini sering banget terjadi bro, bahkan sebelumnya juga sudah viral di berita, orang kagak merasa pinjam tapi tiba-tiba duitnya masuk ke rekening. Nah, apakah data Anda disalahgunakan atau tidak? Ini yang kita bahas karena channel YouTube Terus Pinjol ini memberikan edukasi, solusi, serta berbagai macam trik-trik galbay pinjol. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas data orang lain digunakan untuk melakukan pinjaman online. Orang ini tidak merasa pengajuan pinjaman online tapi tiba-tiba duitnya masuk. Kok bisa ya seperti itu? Apakah data Anda itu benar-benar disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online? Ini yang kita akan bahas bro. Ini yang kita akan bahas. Kenapa bisa dan bagaimana prosesnya, ini yang akan kita bocorkan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol, silakan saja ketikkan dalam komentar. Nanti kita akan bahas melalui video ini. Oke, di sini kan gua review dulu dokumentasinya dan kita akan mulai dari awal dulu dan nanti di akhir video teman-teman bakalan paham alurnya ini kemana, arahnya ini kemana ya. Pahami dulu ya, baru itu teman-teman baru cerna. Jadi ada salah satu subscriber gue, dia berkomentar di channel itu gue, dan dia berkomentarnya adalah, dia mengatakan seperti ini. Bang, gue kan tidak melakukan pengajuan di pinjaman online, namun tiba-tiba gue mendapatkan sebuah kiriman uang di rekening gue. Apakah data gue itu disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online? Nah, ini yang kita akan jawab. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah, itu bukan karena data Anda disalahgunakan oleh orang lain. Bukan karena data Anda diajukan di pinjol legal atau ilegal. Bukan. Lalu jawabannya apa bang? Nah, di sini sebelum gue jawab, gue akan berikan keterangannya dulu. Ketika Anda mau melakukan pinjaman online, tentu si aplikasinya ini membutuhkan verifikasi muka ataupun KYC. Nah, ketika Anda melakukan verifikasi muka ataupun KYC, tentu aplikasinya itu bisa mendeteksi atau mensinkronkan KTP Anda dengan wajah Anda. Namun kalau berbeda itu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Apakah bisa bang kalau kita melakukan pinjaman online menggunakan data orang lain? Jawabannya tidak bisa. Semua aplikasi pinjol legal atau ilegal menggunakan AI. Dan di mana fungsinya AI itu bisa mendeteksi keaslian wajah Anda dengan KTP Anda. Ya, nah kenapa bisa seperti itu sih bang? Gue nggak melakukan pinjaman online tapi tiba-tiba dapat kiriman dan si orang itu minta dikembalikan duitnya. Nah sebenarnya itu adalah perbuatan dari pihak aplikasinya. Ya kan kalau misalkan Anda itu datanya sudah bocor, maka data itu teman-teman, ya kan ketika teman-teman mengajukan pinjol itu data Anda sudah bocor, data Anda sudah bocor. Ya, data Anda sudah bocor. Jadi ketika kebocoran data itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti DC Pinjol. Ya, mereka itu data Anda itu sudah masuk ke pinjol nih, lalu dimanfaatkan seolah-olah Anda adalah peminjam. Ya, bukan karena Anda data diajukan di pinjol, bukan. Tapi data Anda ini dipermainkan oleh oknum DC Pinjol. Ya, dipermainkan dari hasil kebocoran data. Dari hasil kebocoran data ini mereka mengaku-ngaku sebagai
DC sebagai pihak aplikasi bahwa Anda telah melakukan pinjaman online. Sebenarnya itu cuma permainannya saja. Mereka itu pihak aplikasinya akan mengirimkan Anda uang. Itu modus-modus penipuannya seperti itu. Bukan karena data Anda diajukan di pinjol, bukan. Karena sistem aplikasi pinjol itu menggunakan AI, menggunakan bot, ya, untuk mendeteksi verifikasi muka Anda. Muka Anda dicocokkan dengan KTP. Gue sering banget itu mentesting. Punya member gue yang gue coba datanya, nggak bisa bro. Kenapa? Ya buat edukasi. Ada member grup WA gue tanya, coba dong gue minta KTP lu kita ajuin ya di pinjol pakai verifikasi muka gue. Itu nggak bisa karena berbeda, tidak cocok, ya. Dan juga teman-teman, ketika Anda mendapatkan sebuah kiriman uang, namun teman-teman nggak tahu ini sumbernya dari mana. Coba teman-teman segera mungkin langsung melaporkan kepada pihak bank untuk mencari tahu ini sumber uangnya dari mana. Tapi kalau teman-teman sumber uangnya ini benar-benar dari pinjol, maka teman-teman jangan dikembalikan. Jangan dikembalikan bro. Jangan dikembalikan. Anda simpan, Anda gunakan aja. Nggak masalah kok. Kecuali ada orang lain yang nggak sengaja atau salah transfer, salah kirim, baru Anda kembalikan. Hati-hati, itu sering banget terjadi modus-modus penipuan seperti itu. Seolah-olah salah transfer lah, ya, seolah-olah kalian punya pinjaman lah. Tidak bro, ya, itu cuman modusnya aja. Apalagi kalau cuman duitnya 1 juta, ya, itu sering banget terjadi modus-modus penipuan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ini sudah tahu bahwa ini dari pinjol, teman-teman ngerasa nih gue nggak pinjem, gue nggak minjol gitu, gue nggak daftar nih, teman-teman udah masuk ke rekening, nggak usah dikembalikan. Ya, kenapa gue bisa katakan seperti itu? Ada member gue juga di WA, kasusnya juga sama kayak gitu. Dan akhirnya dia melaporkan kepada pihak yang berwajib setelah dicek. Ternyata ini kiriman dari perusahaan pinjol. Kata polisinya, duitnya simpan aja dan gunakan aja, nggak masalah. Karena kamu telah melakukan pinjaman online. Jangan dikembalikan kepada orang yang kalian gak kenal melalui WhatsApp. Hati-hati. Biasanya dia WhatsApp Anda, Ibu tolong kembalikan dananya melalui virtual akun atau melalui rekening ini. Itu penipuan bro. Hati-hati ya teman-teman. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue bisa berikan. Dan juga teman-teman gak usah takut. Gak usah takut data Anda disalahgunakan. Tidak bisa bro. Semua menggunakan teknologi, ya. Jadi semua sistem aplikasi pinjol itu menggunakan teknologi secara online dan fungsinya juga mereka sudah canggih juga, bisa mendeteksi, ya, kevalidan data Anda, ya. Mereka bisa melihat kecocokan wajah Anda dengan KTP Anda. Jadi berbeda dengan seperti kartu kredit. Nah kalau kartu kredit kan gue juga pernah ditawarin tuh, cuman modal KTP doang langsung punya limit. Itu yang bahaya bro. Itu yang bahaya, karena dia bukan secara online, ya, dia bukan secara online, tapi secara manual. Secara manual, kita berikan KTP, di data, dapat kartu, dapat limit. Kalau dipinjol enggak, kita verifikasi muka, ya. Yang verifikasi muka itu adalah teknologinya, sistemnya dia akan mensinkronisasikan wajah Anda dengan KTP Anda. Jadi teman-teman gak usah takut. Makanya ketika teman-teman pernah melakukan pinjaman online, data Anda sudah bocor. Makanya gue sering bilang, kalau lu galbi pinjol, jangan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, rugi data. Pinjamlah sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Gitu aja bro. Pinjol ini penjahat bro, yang harus diberantas. Oke, segitu aja. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram atau WA, silakan saja, link grupnya ada di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.